sementara. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah segala hidayahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara, sujud syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sajikan pada Rasulullah SAW. Para pemirsa di mana saja saudara-saudara berada, sinetron kita kali ini akan menampilkan sosok seorang anak manusia bernama Dahri. Dia menjabat sebagai kepala desa di sebuah dusun. Dikisahkan di dalam sinetron ini, Dahri sedang mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Karena di kampungnya air kering kerentang, penghasilan bumi tidak ada, masyarakat ditimpa penyakit di mana-mana. Dan Dahri punya seorang istri Sulis yang bukan hanya materialis, tetapi mendorong supaya sang suami melakukan apa saja asalkan yang dilakukan itu mendatangkan keuntungan untuk Dahri dan dirinya itu. Setan, saudara-saudara, tidak setan namanya kalau tidak pandai menggoda umat manusia. Diajaknya, dirayunya, dihimbaunya Dahri supaya ikut pola hidup Mbah Kromo. Katanya, kalau hidup mengikuti cara-cara Mbah Kromo, sang guru setan tadi itu, segala kesulitan akan ada jalan keluarnya. Dan sementara memang demikian adanya, disulap kehidupan Dahri, seakan-akan Dahri memang melihat air jadi melimpah luah. Anak-anak terhindar dari penyakitnya. Makanan di mana-mana ada. Seakan-akan desa Dahri menjadi desa yang memang bisa diandalkan. Syafi'i, sahabat Dahri, sempat memberikan nasihat dengan bijak dan bestari supaya Dahri menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Tetapi apa boleh buat? Dahri merasa apapun yang diperintah oleh gurunya wajib dia ikuti. Sebab itu adalah kata kunci yang dapat menghantar Dahri kepada kenikmatan dan keberhasilan dia sebagai kepala desa di daerah itu. Tetapi apa jadinya saudara-saudara sekalian? Dahri mendapatkan musibah yang luar biasa. Dahri mendapatkan kesulitan. Sulis mendapatkan musibah yang akhirnya tidak tertolong lagi. Karena perbuatan Dahri yang telah menjual diri kepada dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, Mbah Kromo itu. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sinetron yang akan kita saksikan bersama-sama? Mari saudara-saudara, kita tonton, kita saksikan, kita ikuti dengan saksama. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran di hari-hari yang indah dan agung ini. Sesudah itu, kita sebarluaskan kepada masyarakat agar segala bentuk perdukunan dihindarkan dari kehidupan orang-orang yang sehat ini. Airnya ada nggak? Nggak ada airnya, habis. Gimana kita bisa hidup tanpa air nih? Ya kalau begitu ngambil aja ke sungai. Ayo, kita ayo. Penyakit Agus sudah semakin parah. Kita harus segera membawanya ke dokter di kota sekarang juga. Sabar ya, Le. Sabar. Sebentar lagi kita akan ke dokter, Le. Kamu akan sembuh, Le. Penduduk pada kelaparan. Dan banyak yang kena terjangkit penyakit. Air sudah susah untuk didapatkan.
Kenapa desa ini mengalami kekeringan berkepanjangan, Safi? Ini sudah menjadi kehendak Allah, Dahri. Ini peringatan bahwa kita harus semakin takwa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saya sebagai kepala desa di sini sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Saya benar-benar frustasi melihat semua ini. Saya tadi dari rumah Pak Toha. Anaknya baru saja meninggal, terkena busung lapar dan muntaber. Tuhan! Kenapa kau berikan bencana ini pada kami? Kenapa Tuhan, kenapa? Penduduk banyak yang mati kelaparan dan kehausan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Astagfirullahaladzim, Dahri. Ingat, Dahri, kenapa kamu marah kepada Allah? Allah tidak pernah menzalimi hambanya, Dahri. Ingat, Allah tidak akan menurunkan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Pak, gimana anaknya Pak Agus? Meninggal, Bu. Sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ya Pak, padahal dia masih sangat muda. Kita doakan sajalah. Semoga semua ujian ini cepat berlalu. Amin. Mas, sumur kita udah gak ada airnya. Mas denger gak sih? Kita udah gak punya air lagi, Mas. Ya habis mau bagaimana lagi? Seluruh desa di sini sudah mengalami kekeringan. Jadi wajar kalau rumah kita juga sudah tidak keluar airnya. Ya Mas beli jet pump baru dong. Yang daya sedotnya lebih kuat, biar airnya bisa keluar, Mas. Aku sudah tidak punya duit lagi. Duit aku habis untuk bikin sumur-sumur yang baru. Apa? Mas udah gak punya uang lagi? Aku gak peduli, Mas. Yang penting besok di rumah ini sudah harus ada jet pump baru. Aku gak mau ngantri ngambil air di sumur, Mas. Aku ini istri lurah, malu dong. Ya Allah, kasihan sekali nasib penduduk desa ini. Mengapa Engkau memberikan ujian sangat berat bagi kami? Sampai kapan kami bisa bertahan hidup tanpa air? Dahri! Siapa kamu? Kamu sudah gagal jadi kepala desa. Lihat rakyatmu menderita. Siapa kamu? Mereka kekurangan air, kelaparan. Terserang penyakit yang mematikan, Dahri. Di mana tanggung jawabmu? Di mana, Dahri? Siapa kamu? Keluar! Tunjukkan tubuhmu. Keluar! Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku akan membunuhmu, Dahri. Kamu lurah yang tidak ada gunanya. Aku akan membunuhmu. Tidak! Tidak! Dahri, cepat. Apa lagi yang kamu tunggu? Katakanlah, nak. Siapa kamu? Panggil saja saya guru. Kenapa anak ini malam-malam ada di sini? Saya... Mengakhiri hidup adalah perbuatan yang dilaknat Allah. Jangan dengarkan suara gaib itu. Ingat, Dahri, Allah tidak akan mengampuni orang yang berputus asa. Aku akan membantumu. Jangan takut. Guru! Ya Allah ya Rabbi.
air, Pak Lurah. Pak Lurah, tolong minta air, Pak Lurah. Pak Lurah, tolong minta air, Pak Lurah. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Aku baru saja mimpi buruk. Dahri, malam Selasa Kliwon, temui aku di kuburan wingit Mbah Kromo. Aku bisa membantumu menyelesaikan semua persoalan. Jangan takut. Ini memang makam Mbah Kromo, sesepuh yang telah membangun desa Argerojo ini. Desamu ini sekarang sedang mendapat kutukan. Sebab tidak ada lagi yang berjarah ke makam tua ini. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Guru? Mbah Kromo minta tirakatan selama 3 hari dan jangan lupa mempersembahkan sesajen buat Mbah Kromo. Jika itu sudah dijalankan, niscaya Mbah Kromo akan memaafkan seluruh desa ini. Bencana kekeringan segera berakhir. Tapi Guru, Ya, kira-kira begitu, Vi. Masya Allah, Dahri. Kamu percaya sama semua itu. Itu musyrik, Dahri. Tapi, Vi, desa kita benar-benar dalam keadaan bahaya. Kata Guru, Mbah Kromo bisa kembali membuat desa ini makmur. Iya, tapi kalau kita meminta pertolongan daripada selain Allah, itu dosa besar, Dahri. Apalagi minta bantuan kepada orang yang sudah meninggal. Tirakat kalian diterima. Mbah Kromo telah memaafkan. Dan desa ini akan makmur kembali. Benar, Guru. Mas, bangun mas. Mas bangun. Bangun mas. Ada apa sih teriak-teriak? Itu airnya sudah keluar, sumur kita penuh lagi mas. Apa? Iya, coba lihat. Alhamdulillah, sudah tidak kekurangan air lagi. Bapak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak? Airnya sudah keluar lagi? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Kita tidak akan susah-susah lagi mikirin air. Alhamdulillah. Iya, ini kan berkat jasanya Pak Lurah yang mengadakan tirakat di makamnya Mbah Kromo. Kita tidak kekurangan air lagi, tidak ada kekeringan lagi. Air jadi berlimpah ruah. Oh, maaf Pak Ustadz. Ya, berkat kuasa Allah ya. Iya, Pak Ustadz. Airnya banyak sekali ya. Penduduk desa ini menganggap air yang keluar lagi karena Dahri bersama warga desa ini sudah minta maaf sama Mbah Kromo. Masya Allah, kenapa mereka berpikiran seperti itu ya, Pak? Padahal semua ini kan karena Allah. Ya, itulah yang membuat aku sedih. Kenapa Dahri dan warga desa ini
beranggapan seperti itu. Keimanan mereka sedang diuji oleh Allah. Mereka tidak sadar bahwa desa ini sudah terlibat dalam perbuatan syirik. Ya kalau gitu, Bapak harus lebih ditingkatkan lagi dakwanya agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Jangan sampai Allah murka untuk kedua kalinya, Pak. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Mas, Mbah Kromo itu sakti ya? Kata guru, Mbah Kromo itu bukan aja sakti, tapi dia keturunan wali, orang yang dekat dengan Allah. Wah, kalau begitu Mbah Kromo bisa mengabulkan segala permintaan kita dong. Maksud kamu? Ya maksud aku karena Mbah Kromo itu sakti, dia bisa mengabulkan segala permintaan kita. Kita minta apa aja dikabulkan sama dia. Lagian kan Mas rajin tirakat dan tetira di makamnya. Betul. Apa saja yang kita minta sama Mbah Kromo, insya Allah melalui guru pasti akan terwujud. Mas, kenapa Mas nggak minta pesugihan aja sih? Apa? Pesugihan? Itu hal yang mudah, Dahri. Selain Mbah memberi desa makmur, gemah ripah, loh jinawi, Mbah bisa memberi kekayaan kepadamu. Sungguh, Guru? Ya, kapan aku berbohong? Tapi syaratnya tidak gampang. Apapun syaratnya, Guru, saya akan lakukan. Saya sudah capek melihat istri saya yang selalu merasa kekurangan. Bagus, bagus. Setiap bulan purnama, kamu harus melarung darah perawan di Sungai Argorejo. Darah perawan? Sungai Argorejo adalah sumber air di desa ini. Kalau kamu melarung darah perawan, desa ini tidak akan kekeringan. Sebagai gantinya, setiap minggu kamu akan mendapat harta. Lakukan ini karena niat baik. Tugas kalian mudah. Hanya membunuh perawan. Gorok lehernya. Lalu ambil darahnya dan masukkan dalam tempurung kelapa. Ya. Saya akan kasih kalian imbalan yang besar. Ingat, saya ini lurah kalian. Jadi kalian jangan macam-macam dengan saya. Baik, Pak Lurah. Bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak pernah menurunkan ujian di luar batas kemampuan kita. Kekeringan yang kita alami kemarin bukan karena Allah marah pada kita, tapi itu sebagai ujian. Sanggupkah kita melewati ujian itu dengan baik, atau malah terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan? Pak Ustadz, apakah kita boleh bekerja sama dengan jin? Jin memang kita dapat tundukkan atau kita taklukkan. Tetapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak pernah sudi bekerja sama dengan bangsa jin. Kita pun demikian. Harus mengikuti suri tauladan kita. Siapa kamu? Mau apa kalian? Iya, ya. Bagaimana? Ini Pak Lurah, darah perawan yang pertama.
Mbah Kromo, terimalah persembahan kami. Ini darah perawan suci pertama yang kami haturkan. Mas, cepat ke sini, Mas. Mas. Apa lagi? Kenapa harus teriak sih? Mas, lihat ini semua, Mas. Ini buat kalian semua. Wah, ini hasil jerih payah kalian. Mbah Kromo dan guru saya itu hebat dan sakti. Dia akan memberikan semua yang kita minta. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Dan jangan lupa, semakin banyak darah perawan suci yang kita persembahkan di sungai itu, Mbah Kromo akan semakin banyak memberikan kekayaan pada kita. Baik, Pak Lurah. Kami siap melakukan apa saja perintah Pak Lurah. Bagus. Pak Ustadz, harus bagaimana nenek sekarang, Pak Ustadz? Tolongin nenek atas hilangnya cucu nenek, Pak Ustadz Hayati. Insya Allah, Nek. Insya Allah. Yang penting sekarang kita harus tawakal sama Allah. Siapa yang tega yang menculik dia, Pak Ustadz? Ya sudah, Nek. Kita akan segera lapor ke kantor polisi. Biar besok Kang Safei yang nganter Nenek. Betul, Nek. Saudara-saudara, kita harus kuatkan tetirah dan nenepi kita di makam leluhur. Pendiri desa kita, Mbah Kromo Brotokusumo. Betul, Pak Lurah. Jangan sampai kita melupakan lagi Mbah Kromo yang telah menolong desa kita dari kekeringan. Tapi Pak Lurah, sampai kapan kita harus seperti ini, Pak Lurah? Sampai anak cucu kita. Siapa yang ingin mengalami kekeringan seperti dahulu? Hah? Saya juga tidak mau terulang lagi, Pak Lurah. Saya juga tidak mau, Pak Lurah. Iya betul, Pak Lurah. Dahri, malam ini Mbah Kromo minta tumbal lagi darah perawan suci yang kamu larungkan di sungai Argorejo. Baik, Guru. Saya akan lakukan demi Mbah Kromo. Pak Lurah ini ngomong sama siapa sih? Sepertinya di depannya tidak ada siapa-siapa. Gila kali Pak Lurah ya. Pak Lurah itu sekarang jadi sakti. Beliau bisa berbicara malu halus. Ngerti kamu? Makanya kalian jangan macam-macam sama Pak Lurah. Dan kita juga ya. Aduh, aduh. Mbah, ini persembahan kami. Terimalah, Mbah. Terimalah, Mbah. Bagus, bagus. Kamu pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Demi untuk warga, apapun akan saya lakukan, Guru. Lihat, Guru bicara lagi dengan makhluk gaibnya. Iya, aku jadi penasaran seperti apa makhluk gaibnya. Kalau aku sih enggak. Merinding aku juga. Sebenarnya aku takut. Untuk apa takut? Kita ikuti saja perintah Pak Lurah. Pak Lurah jadi kaya, kita juga ikut kaya. Hah? Juga ya. Ya Allah ya Rabbi. Kalau gitu Pak Lurah, ayo antarkan kami ke kantor polisi. Kita harus berantas kejahatan ini. Siapa orangnya? Siapa yang menculik anak saya? Betul, Mas. Sebaiknya kita langsung ke kantor polisi.
Atau bagaimana kalau kita coba cara lain untuk menemukan Ningrum? Sabar, Bu. Besok saya akan mengadakan ruatan untuk memanggil kembali Ningrum dan Hayati. Siapa tahu mereka dibawa oleh makhluk lain. Maksud kamu apa? Besok kita adakan tetabuhan untuk memanggil kembali Ningrum dan Hayati. Saya takut jangan-jangan mereka sedang disembunyikan oleh genderuwo. Pak, kenapa Kang Dari melakukan hal seperti itu ya? Nggak tahu, Bu. Aku sendiri juga bingung. Aku nggak tahu lagi bagaimana caranya menasihatin dia. Desa ini sudah terlibat dalam perbuatan sirik. Besok aku akan bicara sama Dari. Ini sudah sangat dekat dengan Ramadan. Kita harus segera membersihkan hati dan diri kita dari perbuatan sirik. Jangan sampai menodai Ramadan kita. Ada tamu, Pak Lurah. Siapa? Bilang saya lagi sibuk. Ustaz Safi'i, Pak Lurah. Oh, Safi'i. Iya. Mana dia? Di depan, Ada Pak di Lurah. Sudah. Aku datang ingin membicarakan para gadis yang hilang di desa kita. Sudah ada beberapa gadis yang hilang. Ini sangat tidak wajar dan tidak masuk akal. Iya. Saya juga lagi berpikir keras. Apa yang terjadi di desa kita? Saya sebagai lurah tentunya nggak bisa tinggal diam begitu saja. Kita harus segera melaporkan hal ini pada polisi, Rin. Biar segera diusut. Aku yakin pasti ada sesuatu di balik hilangnya mereka. Jangan, Vi, jangan. Saya nggak mau desa kita ini diberitakan yang tidak baik di TV dan di koran. Kita cobalah mencari jawabannya sendiri. Tapi bagaimana caranya, Rin? Ya. Kamu sebagai ustadz di desa kita, saya minta tolong sama kamu. Coba kamu untuk menenangkan warga. Ya. Saya akan bantu semampu saya. Insya Allah, Rin. Sesuai dengan fungsi saya sebagai ustadz di desa ini. Terima kasih, Fi. Kamu memang sahabat saya yang sangat baik. Oh iya, Ri. Mana Sulis? Tadi Fatma titip salam buat istrimu. Iya, dia lagi belanja ke pasar. Kalau perlu, kita habisi suamimu. Bagaimana? Siapa takut? Nanti malam juga aku nggak mau pulang. Aku mau sama kamu aja. Biarin aja dia tahu rasa. Bagaimana dengan anakmu, Iwan sama Rina? Dia nggak nyariin kamu? Enggak deh. Kan ada Mas Dahri. Enak aja. Dari bayi aku yang ngerawat. Sekarang gantian dong. Kemana Sulis jam segini belum pulang? Terlaluan. Dikejar bayangan gadis-gadis yang sudah saya bunuh, Guru. Itu hanya halusinasimu. Mereka tidak akan mengejarmu. Mereka sudah mati, Dahri. Tapi, Guru, penduduk sini juga sudah mulai resah, Guru. Dengan banyaknya kematian yang sudah terjadi, Guru. Dan saya pembunuhnya, Guru. Tidak ada yang tahu kamu pembunuh.
kecuali Jalu dan Paju. Lalu, bagaimana kalau Jalu dan Paju membocorkan rahasia ini pada penduduk desa, Guru? Bunuh mereka. Guru! Bapak nggak taraweh? Iya loh Pak, kan hari ini kan hari pertama sholat taraweh. Kata Pak Ustadz, kita disunahkan sholat berjamaah di masjid. Kalian aja yang sholat ya. Bapak harus ke kuburan Mbak Romo, ini kan hari Selasa. Kalian pergi sama ibu aja ya. Sorry Mas, aku ada janji. Lagian aku belum bisa taraweh hari ini. Udah, titip salam aja Pak Ustadz. Loh, Bapak sama Ibu gimana sih? Kan Bapak sama Ibu yang ngajarin kita rajin sholat taraweh. Ya udah, nanti Bapak nyusul ya. Sekarang kalian pergi ke musola lagi, ya. Lagian kamu mau kemana sih malam-malam begini? Udah deh, nggak usah tanya-tanya. Yang penting aku pulang sebelum sahur. Apa? Masya Allah, ini kan hari pertama kita sholat raweh. Tapi kenapa banyak yang tidak hadir ya, Pak? Jemaah laki-laki pada tetira di makam Mbah Kromo, Bu. Sesuai dengan permintaan Dahri sebagai lurah. Sedangkan jemaah wanitanya tidak ke musola karena takut hilang misterius. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji, kita harus berbuat sesuatu. Ya, insya Allah setelah sholat tarawih saya mau ke makam Mbah Kromo. Saya harus mengajak warga untuk kembali ke jalan Allah. Kalian adalah pembunuh. Kalian harus mati menggendaskan, mati terbunuh. Jangan ganggu kami. Biarkan kami lewat. Biarkan kami lewat. Tidak. Sebelum kalian membunuh orang-orang yang ada di masjid itu, mereka yang mau menggagalkan pemusyrikan di desa itu. Kamu harus mati, Ustaz. Mati! Mati! Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bangun, Jalu. Maju. Ada apa? Kenapa kalian? Kami ingin tobat, Pak Ustadz. Kami takut, Pak Ustadz. Kami takut. Iya, Pak Ustadz. Saya juga, Pak Ustadz. Kami tidak sanggup lagi menjalani hidup dalam kegelapan seperti ini, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Istighfar. Istighfar, Jalu. Tenangkan diri kalian dulu. Istighfar. Ayo, ceritakan apa permasalahan yang kalian hadapi. Insya Allah saya akan membantu. Baik. Baik. Saya akan bunuh. Saya akan tunjukkan pada Makro bahwa saya mampu. Bagus. Lakukan Dari. Coba jelaskan apa yang sudah kalian lakukan. Kalian hanya menangis dan ingin bertobat. Ayo, dosa besar apa yang sudah kalian perbuat? Kami tidak bisa katakan, Pak Ustadz. Kami takut, Pak Ustadz. Kami takut. Betul, Pak Ustadz. Kami takut, Pak Ustadz. Ya sudah. Kalau begitu sekarang kalian ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Mungkin hati bisa lebih tenang. Setelah itu secepatnya ceritakan apa yang terjadi. Baik, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Yuk.
Sialan, mobilnya mati. Udah Mas, buruan dibenerin. Aku takut ini kan daerah angker. Ya tunggu. Mobil sialan. Bikin repot aja. Kok aku merinding ya? Aku berhasil menipumu, ya. Aku bukan gurumu yang alim. Aku berhasil mengkhianati kamu dengan warga kamu agar mereka menjadi orang musyrik melalui makam Mbah Kromo. Aku berhasil menjerat kamu. Aku menang. Tapi tolong aku. Aku ingin bertobat. Sabi. Astagfirullahaladzim. 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 Jenazah siapa? Itu jenazahnya Bu Lurah, Pak. Bu Lurah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Lurah meninggal toh? Iya, Bu. Mayat Bu Lurah ditemukan jatuh ke jurang, Bu. Wah, anehnya lagi. Mayatnya berpelukan dengan laki-laki lain. Udah, ayo cepat. Apa pasangan selingkuhnya Bu Lurah ya? Tolong! Tolong! Lari, tolong ya. Pak Lurah, ada apa ya Pak Lurah? Ayo angkat, ayo, ayo. Allahu Akbar. Lari. Pak Lurah. Iwan. Rina. Fatma, titip anakmu, mintakan maafku sama semua warga. Dosaku besar. Pak Lurah, dari. Astagfirullahalazim. 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 Falakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad.
Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tabtina ba'dahu wa firlana walahu. Allahumma firlil mayiti wa'fu anna indal kubur wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, Iwan dan Rina sekarang sudah jadi anak yatim piatu karena orang tua Iwan dan Rina sudah meninggal. Kalau Iwan dan Rina tidak ada yang ngurus, nanti yang ngurus Iwan dan Rina siapa, Pak Ustadz? Iwan sama Rina, sebelum meninggal, bapak kalian memberikan amanah kepada saya sama ibu untuk merawat kalian. Jadi mulai sekarang saya sama ibu adalah orang tua kalian. Betul sayang. Insya Allah kami bisa menjaga amanah dengan baik. Dan suatu saat nanti kalian berdua akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Saudara-saudara, demikian akhir cerita Dahri yang mengorbankan dirinya hanya untuk kepentingan sesaat, yang datang-datang memuja dan tirakat di kuburan Mbah Kromo tadi itu. Syafi'i, ustadz yang saleh, yang pekerjaannya membimbing manusia ke jalan-jalan kebajikan, yang mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi mungkar, yang menasihati Dahri dan Sulit. Ia senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Bahkan akhirnya saudara-saudara lihat, anak Dahri dan Sulis yang berdua itu dititipkan sebagai sebuah amanah. Karena orang tuanya akan mendapat musibah besar. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Jangan pernah sekali-kali menggantungkan hidup kepada keinginan setan dalam hidup ini. Setan, saudara-saudara, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi siapapun manusia adalah musuh yang teramat sangat nyata. Jadi orang yang datang memuja-muja setan, orang yang bertirakat berhari-hari ke kubur, orang yang datang-datang kepada dukun mentanya-nanya tentang nasib dirinya, orang yang menunjuk-nunjukkan jemari tangannya untuk diketahui tentang masa depan kehidupannya, memang pada akhirnya akan mendapatkan musibah sebagaimana yang Dahri alami, sebagaimana yang Sulis alami. Syafi'i, orang yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kenistaan yang diperoleh, tetapi ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Saudara-saudara, dari kisah ini saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara, kepada kita semua, segala praktik-praktik perdukunan sudah saatnya kita hapuskan sama sekali. Segala bentuk pemujaan kepada benda-benda, segala bentuk permintaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita hindarkan sama sekali. Bagi muslim sejati, bagi orang-orang yang beriman, hanya satu kata pasti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah hamba menyembah, dan cuma kepada Engkau hamba mohon pertolongan. Mulai hari ini kita pusatkan semua perhatian kita, kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sandaran sejati, sandaran yang paling benar buat kehidupan siapapun di alam ini. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya padamu hamba
padamu, ku serahkan jiwa. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah segala hidayahmu. Kita semua lahir di dunia hanya bisa untuk berdoa. Jagat raya dan seisinya